Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazim Nabil Wijayapria dengan NPM 20 10.087 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum pidana. Yang pertama ada pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Salah satu kitab acuannya hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP. Berikutnya ada berlakunya hukum pidana menurut waktu. Sesuai yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Maka apabila perbuatan tersebut telah dilakukan oleh orang setelah suatu ketentuan pidana, menurut undang-undang itu benar-benar berlaku. Pelakunya itu dapat dihukum dan dituntut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan pidana tersebut. Di sini juga ada sedikit penjelasan tentang hukum pidana dalam bahasa Belanda atau strafrecht. Straf adalah pidana dan recht adalah hukum. Ada juga hukum pidana dibagi menjadi dalam dua arti. Yang pertama ada arti subjektif dan arti objektif. Arti subjektif bisa disebut juga hak negara untuk mempidana atau menjatuhkan pidana apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Ada juga yang objektif, yaitu segala larangan atau verboden dan keharusan atau geboden apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Hukum pidana juga ada berkaitan dengan bidang hukum lain. Salah satunya ada filsafat, sosiologi, kriminologi, dan politik. Selanjutnya, kepada hubungan KUHP dengan ketentuan hukum pidana di luar KUHP. Hubungan antara hukum pidana dalam KUHP dan ketentuan hukum pidana di luar KUHP yaitu KUHP pada intinya terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian umum, terdapat dalam ketentuan buku ke-1 sebagai asas atau prinsip dasar. Bisa disebut juga bangunan hukum pidana Indonesia. Bagian 2 adalah bagian khusus terdapat dalam ketentuan buku kedua dan ketiga yang memuat aturan khusus mengenai tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran. Maka ilmu hukum pidana juga terbagi dua, yaitu ilmu hukum pidana umum yang mempelajari asas, pengertian hukum pidana yang menjadi dasar seluruh hukum pidana, dan ada juga ilmu hukum pidana khusus yang mempelajari delik-delik tindak pidana khusus. Lanjut kepada sejarah hukum pidana. Pada masa penjajahan Belanda, berusaha mengmodifikasi hukum pidana yang diundang-undangkan Koninklijk Besluit pada 10 Februari 1866. WVS dikoordinasikan dengan kode penal. Di juga ada Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 bahwa semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru atau yang masih berlaku disebut hukum positif. Maka diundang-undangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kita kenal dengan sebutan KUHP. Ini juga ada ilmu pembantu hukum pidana. Yang pertama ada kriminologi, yaitu ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Ada juga sosiologi tentang realitas sosial, tentang terjadinya kejahatan. Ada juga antropologi kriminal, atau yang disebut juga tanda fisik seorang penjahat. Ada juga psikologi kriminal atau faktor kejiwaan seorang penjahat, dan ada viktimologi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.